Halo guys, selamat datang di channel Saifullah Wesley. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas sebuah tema yang sama, tentunya mengenai tentang kebohongan. Di video kemarin kita udah bikin bagaimana cara kita bertanya agar bisa mengungkap sebuah kebohongan dari seseorang. Tapi di video kali ini kita bakal ganti judul, tapi tetap dengan topik yang sama, yaitu kenapa atau alasan kenapa seseorang melakukan sebuah kebohongan. Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya, saya mau ingatkan dulu buat teman-teman semua yang belum bergabung di channel ini, silahkan bergabung dulu ya dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari channel Saifullah Wesley. Karena dengan teman-teman menekan tombol subscribe merupakan suatu dukungan terhadap channel ini agar semakin berkembang. Yuk lanjut aja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, biasanya seseorang melakukan suatu kebohongan itu dilandaskan atas keterpaksaan ataupun dalam keadaan mendesak. Pada dasarnya, manusia melakukan kebohongan itu hanya karena dua alasan. Yang pertama, mencari keuntungan, dan yang kedua, menghindari rasa sakit. Nah teman-teman, jadi kebohongan seperti ini itu bisa terjadi karena otak reptil seseorang yang mengatur secara refleks fight or flight dari suatu kejadian. Yang artinya fight yang berarti bertarung atau terus berjuang, dan flight yang berarti kabur atau menghindari sesuatu karena tidak disukainya. Nah, buat teman-teman yang semua yang nggak tahu, ternyata kebohongan itu ada jenis-jenisnya. Nah, dari riset yang aku ambil hari ini, ternyata kebohongan itu ada dua jenis loh teman-teman. Coba kalian simak baik-baik video ini, siapa tahu kalian pernah melakukan kebohongan ini. Jadi, dua tipe kebohongan ini itu sering dilakukan seseorang, entah dalam keadaan terdesak ataupun sudah direncanakan sebelumnya untuk melakukan sebuah kebohongan. Lantas, apa saja sih dua tipe kebohongan ini? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, kebohongan pasif. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kebohongan pasif ini? Nah, secara logisnya, kebohongan pasif itu adalah informasi yang disembunyikan ataupun menyatakan sebuah informasi tidak secara lengkap. Jadi, suatu kebohongan itu termasuk ke dalam kebohongan pasif karena si pembohong itu tidak perlu mengarang fakta dan data untuk melakukan sebuah kebohongan. Jadi, si pembohong ini hanya perlu berpura-pura dan tidak mengetahui yang sebenarnya serta menahannya untuk tidak diungkapkan ke orang lain apa yang sebenarnya terjadi. Saya kasih contoh untuk kebohongan pasif ini. Misalnya kita ambil dari garis besar aja ya, dari sebuah tema yaitu hamil di luar nikah. Nah, biasanya orang hamil di luar nikah ini akan selalu mengatakan kebohongan-kebohongan pasif terhadap orang yang bertanya kepadanya. Misalnya seperti ini, lah kok badan kamu itu semakin besar ya, perut kamu semakin besar, apakah kamu sudah hamil? Padahal kamu kan belum nikah. Wah tidak kok, saya tidak hamil. Nah, secara tidak langsung orang itu menutupi kebenaran, padahal kebenaran itu akan terungkap. Tapi setelah sekian lama hari-hari berlalu, ternyata perutnya itu membesar dan kemudian kebohongan dia pun terbongkar oleh semua orang dan semuanya mengetahuinya. Nomor 2 yaitu kebohongan aktif. Jadi, kebohongan aktif ini merupakan informasi yang direkayasa, memutarbalikkan fakta, membuat cerita yang berbeda dari informasi dan dari kenyataannya. Jadi teman-teman, biasanya orang-orang yang melakukan kebohongan aktif ini akan lebih memutar otaknya supaya kebohongan mereka itu berhasil dan bisa dipercaya oleh orang banyak. Kita kasih contoh. Misalkan di sebuah kelas ini ada sebuah bendahara, ada seorang bendahara dan seorang ketua kelas, pastinya kan di sebuah kelas. Kan tugas bendahara itu setiap minggu menagih uang kas. Nah, kemudian setelah bendahara itu menagih, kemudian si ketua kelas itu menanyakan kepada bendahara itu, berapa pendapatan untuk minggu sekarang? Nah, kemudian si bendahara itu menjawab, misalkan nominalnya saya cuma mendapatkan 20.000. Padahal yang sebenarnya terjadi itu, si bendahara itu bisa ataupun mendapatkan uang lebih dari 20.000, misalkan 25.000. Jadi secara tidak langsung si bendahara itu sudah menutupi kebenaran dan memutarbalikkan fakta bahwa dia itu mendapatkan penghasilan sedikit di minggu ini.
Nah teman-teman, itu merupakan dua tipe kebohongan yang harus kita hindari dan jangan sampai kita terjun ke dalam kebohongan-kebohongan lain. Jangan sampai untuk kita melindungi diri dari kita melakukan kebohongan untuk menutupi kebohongan lainnya. Jangan sampai kita terjun dalam kebohongan. Karena memang suatu kebohongan itu biasanya bisa menyelamatkan seseorang, tapi tidak menutup kemungkinan kebohongan juga akan terbongkar di lain kali ataupun di waktu yang akan datang. Lebih baik kita berkata jujur meskipun itu pahit, dan kita harus menerimanya dengan lapang dada apa yang terjadi sebenarnya. Oke guys, ternyata segini dulu video yang bisa gue sampaikan untuk hari ini. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum bergabung di channel ini, silahkan bergabung dulu dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video terbaru dari channel Sepuluh Wesley. Karena dengan kalian menekan tombol subscribe merupakan suatu dukungan terhadap channel ini agar semakin berkembang. Dan kalian juga bisa loh komen di kolom komentar buat kita apa sih pembahasan yang bakal seru kita bahas di video selanjutnya. Dan for your info buat kalian juga, ternyata materi-materi kebohongan ini masih banyak dan masih kita akan ulas di video kedepannya. Buat yang berminat silahkan komen, kita akan lanjut ke part 3-nya, setelah ini part 2, kemudian kita lanjut ke part 3. Dan semoga kalian sehat selalu di rumah dan bisa menyaksikan channel ini dengan penuh kegembiraan ya teman-teman. Jangan lupa juga protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.